Cermin, ia memiliki kemampuan untuk menyalin pantulan dunia yang terlihat dalam realitas figuralnya sendiri. Max Ferdinand Kepler dan beberapa filsuf lain mengkaitkan cermin dengan pikiran, karena cermin adalah instrumen mental yang merupakan cerminan alam semesta dan memungkinkan seseorang untuk mengamati dirinya sendiri. Cermin erat dengan gambaran. Ia merefleksikan, ia memantulkan, ia membayangkan realitas dan sejarah. Dan sejarah adalah cerminan kehidupan. Lebih dari itu, cermin telah menangkap segala realitas yang terjadi sepanjang tahun 2022 ini. Baik, selamat pagi rekan-rekan. Semua sudah hadir. Pada hari ini kita akan memulai rapat capaian tahun anggaran 2022. Untuk pemaparan, kita akan membagi menjadi 4 tusi secara umum. Pengawasan, pelayanan, kehumasan, dan supporting unit. Terkait dengan pemaparan, mohon menggunakan bahasa yang umum dan mudah dipahami. Pemaparan dapat dimulai dari tusi pengawasan. Silakan. Dari tusi pengawasan, bisa dibilang tahun ini kami mendapatkan capaian yang luar biasa, teman-teman. Dari wilayah pengawasan kita yang dibilang luas itu, 7 kabupaten, 1 kota, kami melakukan penindakan di bidang kepabeanan dan juga sejumlah 59 kali, yang dibutuhkan dengan 56 SPP dan 3 SPPN. Nah, di akhir tahun 2022 kemarin, kami juga melakukan pemusnahan atas barang hasil penindakan kami. Barang-barang tersebut ditaksir bernilai Rp238.800.000. Nah, di antara barang hasil penindakan tadi, ada yang viral nih. Tahu nggak? Tahu nggak? Kami melakukan pemusnahan atas balpres, pakaian bekas impor jumlah 27 bal. Itu 1 truk lebih. Loh. Bentar. Jadi pakaian ekspor itu dilarang? Kok bisa? Nah, ini saya suka nih, pertanyaan bagus nih. Jadi, pakaian bekas impor, ekspor ilegal tuh, kami tindak, kami musnahkan, karena dilarang impornya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 51 tahun 2015 tentang larangan impor pakaian bekas. Nah, karena dilarang impornya, pasti pakaian bekas yang masuk ke Indonesia itu hasil selundupan dong, alias barang ilegal. Sampai 2 peraturan loh dibikin, hanya untuk melarang pakaian bekas impor ini. Karena pakaian bekas impor itu lebih banyak efek negatifnya daripada positifnya. Saya jelasin nih, karena saya lagi baik hari ini. Pertama, banyak pihak yang dirugikan karena pakaian bekas impor ini. Contohnya, pengusaha tekstil lokal. Nah, termasuk UMKM yang produknya nggak bisa bersaing sama pakaian bekas tuh, yang harganya kemurahan. Akhirnya jualan mereka kan nggak laku. Dan tentu saja, kami nggak sendirian melakukan pemusnahan itu. Kami tetap bersinergi dengan para stakeholder dan instansi-instansi terkait agar hubungan kerjasama tetap terjaga. Nah, bagaimana menurut kalian? Iya sih, meskipun kelihatannya capaian kami luar biasa ya, tapi ya kami tidak jumawa. Cukup sekian pemaparan dari tusi pengawasan. Baik, terima kasih pemaparannya dari tusi pengawasan. Untuk pemaparan selanjutnya dari tusi pelayanan. Silakan. Saya? Bentar. Ini udah bener belum ya angkanya? Aduh, saya jadi minder nih habis dengar pemaparan dari unit pengawasan. Kayaknya sih udah oke nih. Oke, saya mulai. Dari tusi pelayanan yang berkaitan langsung dengan pengguna jasa, kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada para pengguna jasa. Tahun ini, kami berhasil mengumpulkan penerimaan negara sejumlah
Rp6.768.000 dengan rincian sebagai berikut. Pertama, ada 11 STCK 1 yaitu cukai hasil tembakau dan denda administrasi cukai dengan jumlah sebesar masing-masing yaitu Rp10.800.000 dan Rp239 juta. Yang kedua, di sektor kegiatan impor sebanyak 3 PIB telah menyokong penerimaan negara sebesar Rp95.403.000 dan juga 1 SPTNP sebesar Rp150.171.000. Dari sisi pengguna jasa, pada tahun ini kami telah memberikan pelayanan kepada pengguna jasa baru sebanyak 19 perusahaan. Salah satunya adalah kami melakukan pelayanan ekspor ikan botiam makrotenta ke negara Singapura. Ini adalah ekspor perdana dari perusahaan Tirta Haring Borneo yang akhirnya berhasil ekspor setelah kita lakukan asistensi. Tepuk tangan dong. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan dari seksi pelayanan. Saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Institusi Pelayanan atas pemaparannya. Selanjutnya saya akan memaparkan dari TUSI Supporting Unit yang terdiri dari subbagian umum dan kepatuhan internal. Kami telah melakukan asistensi atas berjalannya kegiatan pengawasan, pelayanan, dan kegiatan non-TUSI lainnya. Capaian nilai kerja organisasi atau NKO pada tahun 2022 mencapai 114,16 dengan predikat memenuhi ekspektasi. Untuk prestasi terkait non-TUSI, kita telah menjadi juara umum pada turnamen Hari Uang Republik Indonesia antar unit Eselon 1 di Kota Palangkaraya dan menjadi juara umum dalam turnamen rutin tahunan Pongo Cup yang diselenggarakan oleh kantor wilayah DJBC Kalimantan Bagian Selatan bertempat di kantor Bea dan Cukai Sampit. Sekian capaian dari TUSI Supporting Unit. Selanjutnya dipersilakan PIC TUSI Kehumasan untuk menyampaikan paparannya. Silakan. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan dari capaian TUSI Kehumasan. Nah, di tahun 2022 ini, Bea Cukai Palangkaraya banyak melakukan kegiatan loh dari sisi kehumasan. Kegiatan-kegiatannya adalah 5 hari menjadi Bea Cukai, APBN Week, dan Custom Award tahun 2022. Kemudian ada siaran bersama Radio Kalewit untuk iklan layanan masyarakat. Dan juga kita melaksanakan kegiatan untuk mendukung UMKM lokal seperti FGD UMKM Week tahun 2022, Giat UMKM Kalteng bisa ekspor komoditi akar laka, gaharu, dan ramin, dan ditutup dengan Coffee Morning tahun 2022. Gak cuma kegiatan terkait tugas dan fungsi pokok dari Bea Cukai, kita juga melaksanakan kegiatan lainnya seperti bakti sosial, Kemenq mengajar, dan masih banyak kegiatan lainnya. Namun, pada tahun ini ada kegiatan yang cukup memprihatinkan. Kenapa? Karena masih banyak ditemukan kasus penipuan yang mengatasnamakan petugas Bea Cukai. Nah, modus penipuannya ini bermacam-macam. Yang pertama nih, ada yang bilang dapat kiriman dari temannya di luar negeri. Biasanya sih kenalan melalui media online, media sosial gitu. Nah, temannya ini bilang mau ngirim kado atau hadiah, tapi barangnya ketahan. Jadi harus bayar ke Bea Cukai. Terus ada lagi nih modus lainnya, seperti komplotan yang pura-pura jadi petugas Bea Cukai. Terus dia mengharuskan untuk transfer ke rekening pribadi oleh si petugas gadungan ini. Kalau nggak transfer, nanti dipenjara. Ada loh yang kayak gitu. Ada gitu orang yang mau pura-pura jadi Bea Cukai? Ada. Nggak tahu sih motivasinya apaan. Kayaknya gara-gara mungkin mau jadi Bea Cukai tapi nggak kesampaian. Atau ya pasti sih nyari keuntungan lebih ya. Nah, ada lagi nih modus lainnya. Nggak cuma itu. Misalnya dia modusnya jualan barang murah secara online dari luar negeri ke dalam negeri. Nah, pokoknya tuh murah banget. Habis itu penipunya ini pura-pura bilang kalau barangnya sudah dikirim, tapi sama, ketahan di petugas Bea Cukai di bandara. Terus harus minta uang, ngirimin uang nih, biar barangnya keluar.
Intinya semua modusnya itu mirip-mirip. Ciri-cirinya yaitu barang ketahan, terus mengaku petugas atau pejabat bea cukai, dan menyuruh untuk mengirim uang ke nomor rekening pribadi. Dan kita selaku bea cukai dan bea cukai Palangkaraya tentu terus mensosialisasikan ke masyarakat bahwa kalau ada petugas yang mengaku-ngaku mengatasnamakan bea cukai dan meminta transfer ke rekening pribadi, itu sudah dipastikan penipuan. Ya, walaupun masih banyak sih kejadian penipuan yang mengatasnamakan petugas bea cukai, tapi tahun 2002 ini cukup menyenangkan dari Bea Cukai Palangkaraya karena banyak sekali kegiatan yang kita lakukan dan kita liput. Saya sih berdoa semoga tahun depan semakin banyak kegiatan aktif yang kita lakukan dan lebih baik dari tahun ini. Aminin dulu dong. Amin. Amin. Dan semua kegiatan-kegiatan tadi bisa dilihat dan diliput di tabloid Bea Cukai Palangkaraya, Ita Magazine. Sekian capaian dari Tusi Kehumasan. Maka begitulah, menatap cermin adalah melihat realitas juga sejarah. Sejarah dijadikan cermin kehidupan, karena di masa lampau, seseorang pasti mengalami suatu kejadian-kejadian yang baik maupun yang buruk, yang tak perlu disesali, namun seyogyanya disyukuri untuk kemudian dievaluasi. Menatap cermin membawa kesadaran dan optimisme. Optimisme menyongsong tahun-tahun ke depan. Optimisme mengarungi samudra kemungkinan. Optimisme untuk mengabdi bagi negeri.